Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah kita dapat merasakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita hanturkan, kita junjungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan dunia yang sangat terang benderang pada saat ini. Baik, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan video presentasi kami yang bertema atau yang bermateri tentang makanan dan minuman, yang mana sebagaimana sudah tertera di dalam PowerPoint kami, rekan-rekan kami yang akan membacakan video presentasi ini. Yang pertama Penny Rosnader, dan yang kedua Muhammad Afriansah, yang ketiga Rahmat Aridillah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dengan teliti, dengan seksama video yang kami persembahkan. Langsung saja ke video, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul makanan dan minuman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Penny Rosnader dengan NIM 202020203061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman. Yang pertama yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Halal artinya dibenarkan, lawannya haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan thayyib artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thayyib, artinya kita makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas. Dalil makanan dan minuman dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dengan artinya, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kami menyembah. Ayat 172. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakan sedangkan ia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 173. Dan yang kedua yaitu daging impor. Perlu diketahui bahwa daging yang diimpor dari luar negeri menjadi dua. Yang pertama, diimpor dari negara-negara mayoritas penduduk orang-orang musyrik seperti Jepang, Cina, Rusia, Thailand, maka hukumnya haram. Keadaan telah diketahui, daging-daging yang diimpor tersebut berasal dari binatang yang dibunuh tidak benar, seperti dipukul kepalanya sampai mati atau disetrum. Kedua, diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya ahlul kitab seperti Amerika, Eropa, dan Israel. Maka dalam hal ini mengandung beberapa keadaan. Kedua, telah diketahui bahwa daging-daging yang diimpor disembelih secara benar, maka hukumnya halal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriansah dengan NIM 2010203003.
saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Feni. Dapat kita simpulkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Feni. Di sini pada materi makanan halal dan haram. Pada ayat 172 surah Al-Baqarah, di sini Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Kata halal di sana berarti baik secara zat, cara mendapatkannya, dan cara mengkonsumsinya. Nah, apabila kita melakukan atau mengamalkan ayat yang sudah Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172 ini, kita akan mendapatkan dampak yang begitu positif. Yang pertama, kita pandai bersyukur, dan yang kedua, kita akan selalu rajin dalam beribadah kepada Allah. Nah, pada ayat 173-nya Allah menjelaskan apa-apa makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Dan yang keempat, hewan yang disembelih dengan cara yang tidak wajar. Oke, selanjutnya kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu materi tentang memakan makanan yang diharamkan Allah dalam keadaan terpaksa. Materi ini masih bersangkutan dengan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittalla ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak dalam keadaan memberontak dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Di dalam kitab Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, bahwa orang yang terpaksa boleh memakan bangkai. Demikian menurut ijma' imam mazhab. Tetapi pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i adalah yang demikian itu tidak wajib. Nah, di sini timbul pertanyaan. Apakah boleh memakannya secara kenyang ataukah sekedarnya saja? Nah, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama yaitu tidak boleh sampai kenyang. Begitu juga pendapat mazhab Hanafi. Yang kedua, boleh memakannya sampai kenyang. Begitu juga pendapat Imam Maliki dan salah satu riwayat Hambali. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah halal memakannya cuma sekedar untuk mempertahankan hidup jika tidak ada harapan akan segera mendapatkan makanan yang lain. Yap, kita beralih kepada materi berikutnya, yaitu hukum menemukan makanan.
Di dalam kitab yang sama pada karangan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, bahwa apabila seseorang yang terpaksa menemukan bangkai dan makanan orang lain, sedangkan ia sendiri tidak mempunyai makanan, maka menurut pendapat Maliki, kebanyakan para ulama pengikut Syafi'i dan segolongan ulama pengikut Hanafi boleh memakan makanan orang lain dengan syarat akan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aridillah dengan NIM 2030 Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Apriansyah. Penyembelihan syar'i. Syarat utama pertama penyembelihan syar'i adalah hewannya halal, baik halal jenis hewannya, halal lidzati, maupun halal cara memperolehnya. Meskipun disembelih secara syariat Islam, namun kalau ia babi, maka dagingnya tetap haram dikonsumsi. Syarat-syarat penyembelihan hewan kurban. Ibadah kita bernilai di hadapan Allah. Yang pertama, niat karena Allah. Yang menyembelih harus orang Islam atau ahli kitab. Niatkan untuk menyembelih, bukan melukai hewan kurban. Sembelihan kurban dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membaca nama Allah ketika menyembelihnya. Alat untuk menyembelihnya adalah yang tajam, bukan kuku dan gigi. Menyembelih harus sampai mengalirkan darah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hewan kurban sembelihan. Hewan kurban sembelihan harus sampai mengalirkan darah, sebagaimana hadis berikut yang artinya segala yang bisa mengalirkan darah disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, makanlah selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud 2821. Cara menyembelih hewan kurban menurut Kristen di zaman Perjanjian Lama, yang pertama, pilih yang terbaik, dilakukan di kemah Allah, darah disiramkan ke mazhab, berdoa penuh kekudusan. Makruh merupakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal penyembelihan. Sifat makruh karena menyakiti hewan dalam prosesnya. Menyembelih dengan alat yang kurang tajam atau tumpul, menyembelih dari arah belakang leher, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Itu merupakan hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan kurban. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita sudah di penghujung video presentasi ini. Ya, ini penutup. Di penutup ini kami memberi kesimpulan melalui PowerPoint singkat yang dapat kita ambil hikmahnya, bahwa kita harus bijak dan mempunyai ilmu yang mumpuni agar kita selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang layak atau halal untuk kita konsumsi agar kesehatan kita selalu terjaga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.